Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar sahabat Ngobrol Channel? Saya mendapati share dari video dari teman. Jadi Anda pun sudah melihat tayangan videonya. Video ini kelihatannya lucu, tetapi dari sisi kajian hukum menarik untuk kita simak karena menyangkut hukum perkawinan dan juga hukum waris. Mari kita simak video ini. Bagaimana awalnya Anda bisa sakit jiwa? Berawal dari hubungan keluarga, Dok. Hubungan keluarga bagaimana? Coba jelaskan. Beberapa tahun yang lalu saya menikah dengan janda. Oh, menikah dengan jahe terus? Janda itu punya anak umur 20 tahun. Ya. Terus? Kemudian ayah saya yang menduda merayu anak tiri saya. Dan akhirnya anak tiri saya menikah dengan ayah saya. Waduh. Berarti anak tiri saya menjadi ibu saya. Loh, kok makin pusing ini? Dan ayah saya menjadi menantu saya. Anjing. 2 tahun yang lalu istri saya melahirkan anak saya. Ya. Dan itu adalah adik dari ibu tiri saya. Sehingga anak saya memanggil saya ayah, saya juga bisa memanggil anak saya paman. Kemudian tahun berikutnya, anak tiri saya dan ayah saya mempunyai anak. Itu berarti saudara saya dan memanggil saya kakek. Pada saat yang sama, istri saya adalah ibu dari ibu tiri saya. Dan saya sebagai suami dari istri saya adalah kakek dari anak saya sendiri. Begitu ceritanya, Dok. Otak saya hampir meledak memikirkan hubungan keluarga saya. Makanya saya jadi gila kayak gini. Aduh, lama-lama gue bisa gila dengerin cerita lo. Baik, mensikapi video tadi memang nampaknya agak menjelimet ya. Ini saya lihat kreatif yang bikin video ini sehingga menimbulkan dampak hukum walaupun kelihatannya rileks dan bercanda, tetapi mengandung dari sudut pandang hukumnya. Saya sederhanakan saja dalam video tadi dengan sebuah ilustrasi skema ya. Yang menyatakan dalam video tadi saya tulis saja namanya Zahid. Zahid ini menikah dengan seorang janda umur 20 tahun katanya dalam video tadi. Kemudian Zahid ini mempunyai orang tua. Ayah Zahid yang statusnya sebagai duda. Kemudian janda ini sebelum menikah dengan Zahid, dia memiliki seorang anak. Saya sebut saja namanya Putri. Nah, dalam perjalanannya Zahid juga dari perkawinan antara Zahid dengan janda ini memiliki seorang anak. Saya buat skema seperti ini. Dari perkawinan antara ayah Zahid dengan Putri juga memiliki seorang anak. Saya sebut saja namanya Fatimah ya. Ini laki-laki atau perempuan boleh, ini sebagai ilustrasi saja. Nah, dari perkawinan ini lahir anak namanya Fatimah. Dari permasalahan dalam video tadi memang kelihatannya agak rumit. Setelah ayah Zahid menikah dengan Putri.
Karena secara hukum sosial, ketika menikahi anaknya, maka akan berlaku hubungan antara mertua dengan menantu. Nah, antara janda ini terjadi hubungan antara mertua dengan menantu. Begitu juga sebaliknya, antara Zaid dengan ayah Zaid ini hubungan antara mertua dengan menantu. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang jadi permasalahan juga antara Zaid dengan Fatimah ini, apakah memanggilnya cucu karena statusnya sama antara Fatimah dengan janda ini, antara cucu dengan nenek. Nah, kira-kira begini kalau melihat secara lahiriah ya, secara permasalahan umum. Yang menarik untuk kita bahas dalam diskusi, yang pertama akan menimbulkan dampak hukum. Pertama, bagaimana dalam pandangan hukum perkawinan. Yang kedua, bagaimana dalam pandangan hukum waris atau nasab. Nah, paling tidak ini yang menjadi bahan kajian kita. Setelah saya diskusi dengan tim kajian hukum Islam, saya menjawab ini dalam pandang hukum Islam ya. Pertama, hukum perkawinannya. Bagaimana perkawinan antara ayah Zaid dengan putri? Nah, secara hukum, perkawinan antara ayah Zaid dengan putri ini adalah sah. Mengapa? Karena tidak ada hubungan darah. Zaid dengan janda ini juga sah. Ayah Zaid menikahi putri ini juga sah karena sama-sama tidak ada hubungan darah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana status hukum waris ataupun nasab. Kita perhatikan dulu antara ayah Zaid dengan Zaid. Ini yang menjadi titik permasalahan dulu. Titik pembahasannya di sini. Ya, asalnya kan Zaid ini anaknya dari ayahnya ini nih ya. Zaid ini memiliki bapak. Nah, status ayah Zaid dengan Zaid ya tetap tidak berubah, statusnya sebagai anak. Dasarnya adalah kita mengambil kaidah usul fikih al aslu baqa'u makana ala makana. Artinya hukum asal itu menjadi tetap pada satu keadaan dengan keadaan lain. Jadi hukum asalnya Zaid ini anak bapaknya. Ya, ini tidak akan berubah walaupun Zaid ini menikah dengan seorang janda. Ya, adapun panggilannya antara mertua dengan menantu itu menyangkut hukum sosial. Ya, kita kembali ke hukum asal dulu. Jadi ayah Zaid ini berarti kan memiliki dua anak. Pertama anaknya bernama Zaid, yang kedua bernama Fatimah. Kemudian bagaimana hubungan Zaid dengan Fatimah ini? Ya, hubungan Zaid dengan Fatimah ini adalah sebagai saudara sebapak. Hubungan saudara sebapak. Saya garis hijau nih ya. Jadi antara Fatimah dengan Zaid itu hubungan sebapak, kan beda ibu, satu bapak beda ibu. Otomatis kalau sudah ketahuan statusnya, status nasabnya, akan kelihatan tuh cara
membagi warisannya juga. Nah, ketika misalnya ayah Zaid meninggal, maka ya Zaid ini statusnya sebagai anak dari ayah Zaid. Fatimah juga anak dari bapaknya Zaid. Jadi yang perlu diperhatikan sebelum menikah, maka pisahkan dulu antara harta bawaan dengan harta bersama, atau yang biasa disebut dengan harta gonogini. Jadi nanti dalam hal waris, si Zaid ini mendapatkan harta bawaan ayahnya yang menikah dengan ibunya Zaid waktu yang sudah meninggal. Sedangkan putri ini, Fatimah ini akan mendapatkan harta warisan dari harta antara ayah Zaid dengan putri ini. Jadi gitu ya, penyederhanaan dari video tadi. Itu saja jawaban dari video tadi. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum.